aku nanti muncul SIPD lupa klik. Itu aplikasi dari Kemendagri. Kemudian mengajukan proposal OPD, ini jangan lupa. Nanti OPD juga kalau buat proposal jangan lupa satu angka, dua angka atau bawa ekonomi sosial. Jadi satu OPD. Jadi sebenarnya OPD ini dengan produk yang baru untuk pengolahan limbah itu dibagi, Pak. Kalau dulu kan terpusat di Kesra, sekarang enggak. Ada yang di Kesra, limbah agama ya, member ya, agama pendidikan itu di Kesra. Tapi kalau hibahnya olahraga di mana? Di Dinas Pariwisata. Lalu hibahnya misal FKUP di mana? Itu di Kesbangpol. Hibahnya KPU di mana? Itu di Kesbangpol. Kalau bapak-bapak ragu nih, ini nih, kami ini masuknya kemana? Tanya ya lebih pro bisa mengarahkan. Ini bapak yang punya ini. Itu terkait dengan kewenangan masing-masing OPD. Beda-beda, di dinas juga ada. KPU, Kesbangpol, pertanian, pariwisata, pertanian ya, bibitnya. kelompok tani. Limbah kelompok tani itu di pertanian. Kalau bapak masuk ke Kesra, terima mereka salah lama. Jadi masukkan proposal selain tadi itu di SPD secara online, juga punya proposal fisik. Fisik proposalnya diantarkan ke OPD tersebut dan ditemukan kepada Bapeda. Kalau bapak tidak ada waktu lama di Sintang, misalnya ke Kesra, kasih Kesra dua, nanti Kesra menyampaikan ke Bapeda. Setelah itu ada pembahasan tingkat OPD. Jadi di telah dulu oleh OPD naikkan dulu nih, naikkan ke asisten ya Pak, biasa kalau proposal ya, asisten segala macam sampai tingkatan bupati asisten ya, bahas TAPD. TAPD dah yang akan membahas. Tapi jangan terlalu banyak berharap dengan TAPD. Saya juga tim TAPD, karena kita harus banyak. Kita harus banyak. Jadi anggarannya sangat-sangat terbatas yang untuk menjadikan prioritas. Yang biasa kita bahas di TAPD itu yang prioritas, misalnya belanja hibah KPU untuk pemilu atau Bawaslu. Itu kami. Karena bukan bicara 20-30 juta lagi nih, sudah bicara miliaran. Tidak mungkin OPD, tidak mungkin mungkin. Pasti kami yang akan membahasnya di TAPD. Kemudian dari TAPD itu masuk ke dalam pagu prioritas OPD. Udah kami list di TAPD, KPU sekian. Nanti masuk KPU di mana tadi? Di Kesbangpol. Kami masukkan dalam pagu Kesbangpol. Kesbangpol memverifikasi proposal. Ini penting. Jadi proposal itu di Kesbangpol tadi yang bapak-bapak sampaikan ke OPD itu memverifikasi, itu penting. Mereka memverifikasi ya akte pendirian dan syarat-syarat yang harus ada dalam proposal. Surat domisili, nomor rekening dan lupa salah transfer, nomor rekening, NPWP segala macam. OPD memverifikasi. Kemudian setelah memverifikasi proposal, OPD menyampaikan rekomendasi ke Bapeda. Tanpa ada rekomendasi sesuai dengan Pergub 15, kami masukkan itu dalam KPD. Walaupun anggarannya ada, tapi OPD ini tidak menyampaikan, tidak memberikan rekomendasi. Bapeda, kalau masukkan ini, kalau sudah kami verifikasi dan layak untuk diberi hibah. Kalau Kominfo, apa saja kalau saya dipoto. Jarang-jarang saya bicara diri seperti ini. Biar besok tegak, santai kan? Kemudian setelah rekomendasi ini masuk kepada kami, masukkan ke dalam belanja RKPD. Nah, belanja RKPD, kemudian TAPD ini menyusun namanya daftar nominatif calon penerima hibah. Banyak. Ini bahasa perut ya, bukan bahasa saya. Jadi setelah masuk dalam belanja RKPD, kemudian masuk
bisa, maksudnya pasti bisa. Dapat sih belum tentu, tapi udah pasti bisa dapat. Karena KKPD ini kan kita baru bicara masalah rencana kerja, baru rencana. Tiba-tiba dari pusat anggaran kita dipotong macam kemarin yang COVID, tiba-tiba anggaran kita dipotong terus. Di rencana nama bapak itu ada, tapi karena duit yang kena potong, mau dipangkas, rasionalisasi, nanti ada rasionalisasi di APBD. Jadi ketika RKPD ini ibu ada, bapak ibu ada nih, proposal dana masuk, nama kegiatan dana masuk, dipastikan bapak ibu bisa mendapat, bisa mendapat hibah. Kalau tidak masuk RKPD, tidak bisa mendapat hibah. Tapi dapat uang atau tidaknya dan tunggu di APBD, karena kita baru merencanakan nih. Kita tahu bulan sekian ada terus macam-macam lah sekarang nih. Sampai monyet itu nggak cacar, monyet itu nggak cacar, jadi virus cacar monyet. Karena lagi, misalnya itu menjadi pandemi lalu pemerintah potong kabupaten, potong anggarannya. Akhirnya yang sudah kita rencanakan tidak dapat kita anggarkan. Kira seperti itu. Setelah KPD menyusun daftar nominatif calon penerima hibah, lalu disampaikan kepada bupati untuk persetujuan. Dan kita bahas di buah PPS ini, kita bahas dengan anggota DPRD dan diketok palu menjadi APBD. Kalau DPRD menyetujui, tapi biasanya sih harus menyetujui. Lanjut. Nah, ini alur perencanaan penganggaran hibah reses. Reses apa? DPRD. Karena saya yakin bapak ibu, saya tahu lah, bapak ibu lebih pengalaman daripada saya. Udah nih, udah ngomong dulu nih, ada punya apa ya, kolega di dewan kan. Oke, kita masukkan ukir di itu, nomor apa? Ini alurnya berbeda lagi. Saya enggak itu ya, saya tidak tahu putusan belakang-belakangnya ya. Tapi berhak saja bapak ibu tuh ngomong dengan salah satu anggota DPRD, kami perlu ini, dan anggota DPRD itu, oh ya, ini memang diperlukan. Nanti akan saya masukkan dalam ukir saya. Misalnya seperti itu. Alurnya berbeda. Pembicaraan setelah itu antara bapak dan anggota DPRD tidak tahu, kami tidak tahu. Jadi paling lambat Februari ini dah bapak ibu membuat akun dan menyampaikan seperti yang saya sampaikan pertama. DPRD menginput usulan dalam daftar reses pada aplikasi SPD. Ketika anggota DPRD itu bilang, oh bapak ibu nanti karena kami kasih oke, diingatkan, Pak jangan lupa ya ini juga di SPD. Diingatkan dengan yang mengasih oke, jangan lupa ya di SPD. Karena apa? Kalau tidak ada yang menginput usulan ini, DPRD yang bersangkutan tidak menginput daftar usulan bapak, ya nggak dapat, nggak bisa. Jadi di sistem itu bapak mengusulkan dan DPRD juga mengusulkan kalau jika itu berdasarkan dipokir. Kira gitu ya, apa? Jadi diingatkan juga nih anggota DPRD ini kalau mengasih pokir. Di Februari seluruh minta mereka menginput usulan di SPD. Kalau mereka tidak menginput, kegiatan bapak tidak akan masuk dari pokir. Nggak bisa masuk. Karena sistemnya berbeda, plotnya berbeda. Ini kamarnya bapak usulkan, ini kamarnya dia nih. Kalau bapak usulkan dia tidak ada, usulkan, tidak bisa, jalan. Dia juga harus mengusulkan. Mudah-mudahan ada banyak pertanyaan ya. Selesai kan? Kemudian pengajuan proposal ke OPD sama seperti yang saya tadi itu. Kata bapaknya mau minta ibah apa? Ibah nama kuesra, segala. Kemudian ini DPRD mengajukan prioritas kegiatan kepada. Setelah mereka entry ini, itu dapatlah daftar kegiatannya DPRD. Misal kita sebutnya anggotanya itu A ya. Si A ini udah ada menginput nih
setelah proses, dia akan menyampaikan daftar prioritas. Ini tadi dikasih A, ternyata masih banyak nih kegiatan yang lain, akhirnya yang jadi input dia tapi tidak jadikan prioritas. Dia merasa ada ini yang lain yang sangat memerlukan. Karena kita ya, tapi jika dia memang ini prioritas, masuk dalam daftar prioritasnya, prioritas si A. Kemudian akan kami verifikasi, di Bapeda verifikasi maksudnya ini, verifikasi untuk ini punya siapa sih? Maksudnya OPD mana nih? Karena itu maksudnya itu yang agama campur, yang agama, yang olahraga itu campur. Nanti Bapeda akan verifikasi ini yang untuk agama, terserah lah ya. Ini untuk olahraga, kopra. Nanti Bapeda memverifikasi, kemudian OPD memverifikasi proposal. OPD menyampaikan rekomendasi ke Bapeda, masuk dalam belanja KPD, masuklah ke APBD. Kira seperti itu alurnya. Jadi ingat, Januari, Februari untuk yang dari reses, Januari, Februari entry SIPD buat akun, entry pengajuan, kemudian ingatkan anggota DPRD yang untuk memasukkan kegiatan tersebut dalam SIPD dengan akunnya masing-masing. Jadi DPRD itu setiap anggota DPRD itu punya akun masing-masing, punya username, password masing-masing. Jadi si A itu punya sendiri tuh akunnya dia. Si B punya sendiri akunnya B. Jadi suruh dia akan minta dia ikut justru aja. Itu kira. Kita masuk dalam bagaimana membuat akun Bapak Ibu. Ini bahannya dah ada di panitia. Jika Bapak Ibu kan sini saya lihat ada yang mau laptop ya, tidak bisa langsung buka kan? Bukan, maksud saya tidak bisa langsung aplikasi di sini ya. Nah jadi ini silakan aja di copy minta ke panitia Bapak Ibu. Coba lah di rumah. Kalau mau pakai HP ini susah. Jadi pertama buka Chrome atau Mozilla atau browser apapun yang ada. Kalau saran saya sih pakai laptop ya. Kalau pakai HP atau kecil. Kalau gini dah pengalaman udah kenapa ya? Kemudian masuk ke SIPD.go.id, SIPD Kemendagri.id. Ketik ini. Atau di Chrome itu di Google Chrome itu ketik SIPD, muncul nih SIPD Kemendagri.id. Klik. Setelah klik muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul template seperti ini, Bapak klik ini sistem informasi pembangunan daerah. Sistem informasi pembangunan daerah muncul ya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Setelah itu klik lagi perencanaan pembangunan daerah. Klik keluar ini. Keluarnya seperti ini. Keluar seperti ini, Bapak klik lagi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah nanti Bapak ini coba back dulu. Nanti ini tidak ada, cuma tinggal peta. Peta yang bisa Bapak arahkan kursor Bapak. Kursor itu yang tanda panah ke Kalimantan Barat. Di sini Kalimantan Barat kan, klik Kalimantan Barat. Next. Muncul seperti ini daftarnya. Daftarnya muncul seperti ini. Cari Sintang, di unit, cari Sintang, klik Sintang. Ini masuk seperti ini ujungnya. Sintang tadi ini, masuk Sintang, klik sini. Masuk sini, tinggal Bapak lihat nih ada dua menu, satu menu satu daftaran. Bapak daftar, karena kita Bapak tulis daftar. Daftar muncul ini, individu lembaga. Lembaga. Coba kasih pada sekarang.
saya ingat Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu buat akun, ini disiapkan dulu nih, biar tidak sibuk-sibuk. Sibuk-sibuk waktu kita buat akun, rupanya diminta ini minta itu kan, proposal sudah apa segala macam. Nah, untuk buat akun, yang ibu siapkan itu NPWP, akte pendirian. Ini bisa berupa, kalau di aplikasinya sih diminta SK Kemenkumham, tapi bisa juga menggunakan dasar akte pendirian notaris. Kemudian siapkan sertifikatnya, sertifikat pendirian kalau ada. Kalau nggak ada, pakai itu tadi tuh akte pendirian, jadi di scan. Kemudian izin operasional ini mungkin yang terdaftar ya, terdaftar dari Kesbangpol ya, sama ya. Kalau ada ini di aplikasinya bahasanya izin operasional. Izin operasional, jika pada izin operasional itu disiapkan. Jika ada, mungkin surat dari Kesbangpol, saya tidak begitu paham. Kesbangpol ya, surat terdaftar ya. Ada kategori-kategorinya juga. Kategorinya juga. Kalau ada yang dari pusatnya udah ada, tidak terlalu ribet. Kalau yang tidak ada di pusat itu yang enggak harus akte notaris. Oh gitu. Misalnya ormas yang dari pusat ada, turunannya ke yang ormas lokal maksudnya ya. Yang lokal ya. Tapi kan terdaftar di Kesbangpol ya? Harus terdaftar. Terdaftar. Tadi surat tadi kan ada suratnya ya. Ada. Surat dari Kesbangpol itu juga dicetak. Kemudian surat domisili itu dari kelurahan atau saya Pak Desa atau kelurahan. Desa atau kelurahan, surat domisili, kemudian foto pengurus. Pack. Jadi semua ini NPWP, akte, sertifikat, izin operasional, surat domisili, Bapak Ibu jadikan PDF. Jadikan file PDF. Dan jadikan satu, misalnya tadi itu akte pendiriannya ada 10 lembar kan? Jadikan satu file PDF. Bukan per lembar. Jadikan satu. Sertifikat misalnya 2 lembar, jadikan satu file PDF. NPWP, akte, sertifikat, izin operasional, dan domisili itu filenya file PDF. Kemudian kalau foto pengurus, filenya JPG atau image, IMG, itu filenya. Jadi ini disiapkan dulu untuk kita membuat akun. NPWP, akte, sertifikat segala macam ini disiapkan dulu. Dan itu ada batasannya, Pak. Ada batasan berapa kilobit yang bisa di-upload. Misalnya tadi di aplikasi ini dia kalau tidak salah kayak 250 MB. File Bapak jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu nggak bisa. Nggak bisa masuk, bisa diupload. Dikompres. Saya bingung kalau mendefinisikan bahasa IP ini. Tapi mudah-mudahan lah. Apa yang saya maksud, Bapak-bapak bisa tangkap lah. Lanjut. Tadi kita sampai sini ya. Nanti muncul di sini, Bapak Ibu klik pendaftaran muncul ini Kabupaten Sintang, kecamatan yang di mana, kelurahannya. Ini tinggal klik-klik ini ada pilihannya nih. Klik-klik ini ada pilihannya. Kemudian NPWP ini jika Bapak Ibu waktu masukkan dia ditolak, nanti coba NPWP ini bisa pakai strip. Nggak pakai strip, nggak pakai tanda, aja langsung itu 192 201 gitu ya. Karena nanti NPWP ini yang akan menjadi user name Bapak Ibu. NPWP ini. Jadi jangan salah memasukkan NPWP. Saya sampaikan sekali lagi, jika NPWP ini nanti ketika Ibu daftar ditolak, coba NPWP-nya itu jadikan satu ya, bisa pakai tanda strip, bisa pakai tanda koma atau titik, langsung ya.
pakai seluruh Indonesia. Pokoknya berat. Nomor telepon, isi, kemudian alamat email, username ini otomatis. Next. Username tadi itu otomatis terisi dengan kita mengisi NPWP. NPWP kita isi itu otomatis. Selanjutnya Bapak Ibu diminta nih upload akta Kementerian Hukum dan HAM yang saya sampaikan tadi. Jika ada ya akta notaris atau notaris atau pendirian lah. Kemudian nomor sertifikat izin operasional, surat domisili. Kemudian terakhir foto. Ini dimasukkan. Karena saya memang setelah Bapak Ibu buat file PDF-nya, jadikan satu folder dan mudah caranya. Jadikan satu folder. Jadi nanti kita mau mengupload ini. Lanjut. Atas ini. Udah masuk semua. Udah masuk semua ini kan. Dokumen yang diunggah menggunakan PDF maksimal 500 KB. Tadi saya bilang 250 KB lah. 500 KB. Jadi kalau memang masih terlalu besar yang Bapak Ibu PDF kan, itu diperkecil. Maksimal 500. Di luar 500 dia tidak akan masuk lagi. Memang sistemnya cerewet berapa? Habis itu klik simpan. Nanti simpan tuh ada tulisan tersimpan atau Anda sukses, ada tulisan itu. Tapi kalau tidak ada loading, masih keluar gini, berarti masih ada salah. Kalau kita simpan, tidak ada loading, tidak ada tulisan Anda berhasil, berarti masih ada. Kalau dia muncul masih ini, berarti masih ada masalah. Masih ada yang belum sesuai. Misalnya tadi itu saya bilang NPWP-nya masih ada tanda, gitu kan? Atau filenya ada yang kebesaran. Tapi ini wajib diisi ya. Kalau tadi saya bilang izin, atau maksud itu sertifikat tidak ada, dah Pak upload lah yang nanti akta pendirian dapat per kali. Tapi yang penting isi dulu, isi. Di file ini harus diupload. Kemudian kita simpan. Next. Kemudian simpan. Nah, aman lah. Berarti Bapak sudah punya akun. Jadi itu ada tuh kita disuruh masukkan password apa? Ada deh. Buat password. Dan password itu ya jangan terlalu salah. Jangan pakai segala tanggal lahir anak, cucu, lupa. Yang mudah-mudah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1000 nggak apa-apa lah. Yang mudah ya kan? Karena kita pakai ya tahun sampai ini dan dicetak. Dan cetak username tadi itu catat. Ketika kita simpan itu kita simpan catat itu username-nya, PWP tadi itu, passwordnya catat. Jangan sampai pula dah selesai dah oke, lupa nama password. Apa lagi? Nah, sekarang jika sudah kita menyatu, maka masukkan ini di sini. Username, password, masukin, login, back, atas. Ini sudah punya akun. Sekarang kita masuk kepada proses pengusulan hibah. Bansos. Ini yang dia aplikasi ya. Via aplikasi. Berkas yang disiapkan proposal, foto lokasi, username dan password yang kalian dapatkan tadi yang aku tadi. Kita dapatkan tadi. Proposal, foto lokasi, proposal itu dibuat PDF. Foto lokasi menggunakan JPG. Masukkan username, password, login. Coba login. Muncul seperti ini.
Ini kalau merah berarti jadwalnya belum dibuka, belum ada jadwal. Salah. Januari 1 Januari. Bapak Ibu buka, ini masih merah. Informasi jadwal usulan udah belum terbuka, masih merah gini, berarti belum bisa. Tunggu dia kayak begini, udah bisa. Udah bisa ini baru bisa terbuka seperti gambar ini. Nah setelah kita terbuka seperti ini, kita klik usulan baru. Usulan baru, klik A, muncul seperti ini. Mengajukan usulan pada siapa? Di situ ada dua pilihan. Kabupaten kota atau provinsi. Klik kabupaten kota. Usulan pilihan ini berupa kegiatan. Tapi secara umum, mana minum nih? Entar apa? Minum apa ya? Habis kan minum apa? Ini malah. Jangan lupa. Lanjut lagi. Kalau klik usulan ini banyak nih. Banyak pilihan. Bapak Ibu sesuaikan dengan proposal Bapak Ibu. Jangan pula proposal kita hibah agama. Sekali kita masuk usulan di sini apa? Hibah olahraga. Wah, nggak nyambung. Harus sama Bapak Ibu. Usulannya banyak nih. Saya tidak bisa mengikuti karena memang tidak masuk. Yang punya akunnya. Ini banyak nih programnya. Sampai hibah agama, hibah olahraga, sampai rehab segala macam. Pilih salah satu yang kena dengan yang ibu mau, bapak mau. Mau buat apa? Hibah apa? Kemudian masukkan itu di keterangan. Kan di sini kan hanya hibah agama, tapi dia tidak spesifik. Barulah kita kasih permasalahan, kasih perangan. Rehabilitasi masjid ini, misalnya seperti ini. Rusak berat gereja ini, alamat ini. Kita sih permasalahan ini. Ini diklik, diketik masing-masing. Next. Ya ada alamat nih, kurang apa? Ada. Ini saya coba nih. Ada. Proposal. Host file. Pilih file. Kita upload dulu proposal kita. Kemudian foto lokasi. Ini ada 3. Kalau kita nampak samping, ke nampak depan, ke nampak belakang, ke nampak serah. Nih, 3. Dikasih batasan 3 foto saja. Klik simpan. Nah, kalau udah simpan, muncul di sini yang ibu usulkan tadi. Nah, usulan ini, kalau udah, ibu bapak sabar dulu. Kalau ini centangnya centang, kita ajukan usulan. Belum mau nih, ajukan usulan. Ada tulisan belum terverifikasi. Nah, kalau muncul belum terverifikasi di sini, maka Bapak Ibu sabar. Karena itu belum terverifikasi oleh kita. Jadi Bapak belum terverifikasi oleh Bapak. Kalau ada terverifikasi, kami pastikan itu terverifikasi semua. Setelah itu baru bisa diajukan usulan. Ajukan usulan, nah selesai lah. Itu yang dari aplikasi. Coba next. Dah selesai. Selesai Pak. Aman kan? Dah aman. Pak Iko.
Baik, terima kasih Pak Eman. Narasumber kita luar biasa. Beliau ini semangat ya, dan masih muda juga. Cuma udah nikah. Oh iya, ada nikah. Masih bisa nikah lagi gitu ya. Baik, Bapak Ibu, waktu kita masih ada tersisa sekitar 35 menit. Nanti akan kita gunakan untuk tanya jawab. Mungkin dari penyampaian beliau tadi saya akan menggarisbawahi ada beberapa hal. Yang pertama adalah tahap-tahap dari mengusulkan proposal itu tadi dari pembuatan akun ya, itu di Januari Februari. Jadi awal tahun Bapak Ibu kalau berencana ingin mendapatkan hibah silakan buat akun. Tadi contohnya seperti yang dijelaskan tadi. Itu selain membuat akun, fisik proposal juga itu kalau di akun itu kan di scan. Nah itu yang diupload filenya itu tadi sesuai dengan kriterianya. Nah, selain itu fisiknya juga diantar ke OPD terkait, misalnya hibah di bagian pertanian, kelompok tani diantar ke sana. Kemudian antar juga ke Pemda gitu. Nah, kalau dia ke Kesra, antar juga ke Kesra, antar juga ke Pemda. Jadi datanya sinkron. Gitu. Kemudian harus ada di RKPD. Jadi tidak bisa RKPD itu ditetapkan, sudah ditetapkan, tiba-tiba motot minta bantuan hibah, itu tidak bisa. Ibaratkan dipaksa pun tidak bisa, ibarat dipaksa potong kepala pun tidak bisa. Karena tidak ada di rencana, kok tiba-tiba minta gitu. Jadi mau atau mau itu harus nanti di tahun berikutnya. Makanya dari awal kalau memang berencana itu buat akun dan buat proposal tadi di Januari dan Februari. Bagaimana kalau kami yang di kampung ini kan sinyal tidak ada, kemudian kami ini kan tidak sekolah, gaptek, ya. Jangan Pak Mimperin aja. Iya. Bagaimana andainya? Begini ya Bapak Ibu, sekarang kan rata-rata di desa itu adalah yang tamat SMA, tamat SMK, paham komputer. Ya, gimana kan mereka itu, pakai mereka itu dalam kepengurusan, mereka yang siap buat. Masih juga mentok datang ke Bapeda, datang ke Kesra, bisa kita bantu bimbing yang ada. Kalau tidak ya tidak bisa dapat karena memang sudah diberlakukan SPD. Mulai tahun perencanaan tahun berlakukan akun. Kalau sekarang kan ada tutup nih 2023, mohon maaf lah ya kan 2023 ada tutup nih, sudah selesai. Kalau memang tahapannya itu dari 2022, dari ini kan ada tutup. Nah ini berlakunya 2023 tapi pengusulan 2024. Januari 2023 Ibu ingat ya 2023 itu Januari Februari siapkan ini. Siap. Untuk perencanaan 2024. Jadi bisa dapatnya 2024. Oke, itu ya. Kemudian khusus untuk Bukit Dewan juga sama ya. Bukit Dewan itu dia harus ada di usulan dewan. Kemudian nanti dewan tinggal siapa-siapa yang usulkan dewan, kemudian dewan ini prioritas saya. Nah, baru bisa masuk. Ketika tidak ada masuk di usulan dewan, tidak masuk daftar prioritas, tidak bisa juga. Jadi di awal-awal waktunya juga sama ya Pak. Januari Februari ya ke dewan. Iya, itu yang ya. di aplikasi juga. Iya. Sama saja. Tapi ketika sudah seperti ini proses pencairan itu tidak ada lagi dewan, tidak ada lagi siapa-siapa, tidak ada di SK tidak tercantum itu aspirasi siapa. Itu sudah APBD semua. Jadi proses dan alurnya ikut semua, segala LPJ, segala pencairan, realisasi, tidak ada pembagian persentase begitu ini tidak ada. Semuanya berlaku. Yang menerima bertanggung jawab dan yang menerima tadi ketua tanda tangan PPHD dia yang bertanggung jawab. Ketika ada yang tidak ke pihak ketiga itu penyalahgunaan, jadi siap bertanggung jawabkan. Gitu ya. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kami persilakan 3 orang dulu, silakan teman-teman panitia. Oh semuanya ada apa ini?
dari pojok sana dulu. Ya, silakan. Nama dari organisasi atau lembaganya, kemudian pertanyaannya. Singkat dan jelas, Pak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasono, pengurus Masjid Nurul Iman Dengkong, Kecamatan Dedai. Ulangi Pak namanya? Lasono. Lasono ya. Ya, pengurus Masjid Nurul Iman Dengkong, Nangan Jeta, Kecamatan Dedai. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak narasumber, yang pertama pembuatan akun. Kebetulan saja saya sebagai ASN kepala sekolah, dan pembuatan akun biasa saja artinya. Namun kami sebagai pengurus masjid itu Pak, masjid tidak ada nomor NPWP Pak. Nah, kemudian yang kedua, masjid tidak punya izin operasional, ketiga kan tidak punya akte pendirian. Nah, itu gimana Pak untuk masuk di akun itu, pembuat akun itu? Itu saja yang ingin kami sampaikan. Mohon penjelasan dari Bapak sebagai narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dia selanjutnya, silakan. Sebentar, kembali dulu. Angkat tangan lagi, tadi yang mau bertanya, mungkin di depan, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberi kepada kami untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertama, selamat siang untuk kita semua. Dan terima kasih juga kepada Pak Evan Kurniawan yang telah memberikan materi terkait dengan alur perencanaan pembuatan proposal. Jadi kita lihat tadi alurnya cukup sedikit rumit, membuat kita pusing. Tetapi itu adalah memang harus mau tidak mau kita terapkan dan kita patuhi peraturan yang ada di pemerintah. Baik, yang ingin saya tanyakan terkait dalam hal ini alur perencanaannya. Kita mengajukan seandainya dana hibah ke desa. Kemudian kedua, kita mengajukan dari aspirasi dewan dalam tahun yang sama. Apakah itu Pak bisa atau tidak? Kemudian di SPPD seperti di desa memang ada prioritas untuk pembangunan itu adalah sudah ditentukan, termasuk dalam infrastruktur maupun tempat-tempat ibadah. Seandainya pun di prioritas pembangunan itu salah satu gereja ataupun masjid ingin mengusulkan bahwa gereja atau itu menjadi prioritas dalam SPPD desa sebenarnya, apakah itu bisa kita ajukan di akun kecamatan? Bisa atau tidak seandainya gitu? Kemudian dalam hal ini apakah organisasi ataupun lembaga-lembaga yang ingin mendapatkan dana hibah harus wajib untuk membuat akun? Seperti itu Pak. Terima kasih. Selamat siang. Baik, satu lagi. Masih ada? Tadi Pak Pendeta tadi sudah ya, dari teman-teman mungkin ke bagian yang di belakang. Ya Pak, yang Bapak yang berarti. Yang ini Pak. Ya. Nama asal singkat Pak ya. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ayu, pengurus Dua Stasi Gereja Santa Maria Sabang, Desa Sabang, Kecamatan Sepau. Yang ingin saya pertanyakan pertama, apakah untuk NPWP itu bisa menggunakan NPWP perorangan atau tidak? Yang kedua, untuk alamat emailnya apakah juga bisa menggunakan email perorangan atau tidak? Sekian, terima kasih.
yang di belakang. Satu lagi tema terakhir nih, karena memang saya ada 10 menit lagi saya ada kegiatan. Ya silakan Pak, satu lagi. Tema yang terakhir. Nanti kalau yang belum sempat bertanya silakan dicatat. Tadi bisa nggak Pak kirim ke WA yang tadi? Nomor yang tadi sudah kita share. Nanti kumpulin dengan Pak Minfo. Iya boleh, dicatat, bisa dikumpulkan. Silakan Pak. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya singkat saja, yang mau kami tanyakan untuk syarat pembuatan akun tadi Pak, ada NPWP lembaga. Tadi ada akta pendirian sama sertifikat. Yang kami mau tanyakan sertifikat bangunannya, tanahnya, atau akta pendiriannya Pak? Coba Pak. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik Pak Iman, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Pak Lasono mengenai tadi bagaimana kalau rumah ibadah itu tidak ada NPWP, tidak ada itu, tidak ada akte gitu ya. Kemudian yang kedua dari Pak Budi dari Gereja Santo Kristus SCC, bagaimana kalau pengajuannya dua Pak ya, ada mengajukan juga ke Kesra, mengajukan juga ke Dewan, apakah bisa? Kemudian apakah di desa itu bisa membuat prioritas untuk membantu rumah ibadah? Apakah boleh mungkin menggunakan dana ADP itu membantu rumah ibadah? Jadi kalau bisa kalau desa itu punya anggaran, tidak perlu minta lagi hibah ke beda ya. Kalau sudah ada anggaran cukup, mungkin kalau boleh diperboleh oleh aturan. Kemudian untuk membuat akun itu masih pertanyaan lagi, aku wajib atau tidak? Tadi sudah dilakukan tahun 2024, hibah 2024 itu membuat akun di Januari 2023. Jadi pertanyaan wajib atau tidak? Kemudian dari Pak Ayub dari stasiun Sabang, yang dipakai itu email atau NPWP pribadi atau nama lembaga. Kemudian yang keempat, syarat pembuatan akun dari mana tadi Pak? Saifuddin Dadai. Itu yang dimaksud itu akte pendirian atau sertifikat tanah atau sertifikat apa? Itu mungkin perlu diperjelas ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Silakan Pak. Kalau sertifikat tanah usaha dikatakan Pak, masuk ke pertanyaan. Bukan bercanda. Sudah diprediksi si pertanyaannya yang cukup banyak dan sangat menarik. Jadi seperti ini Pak, SCPD ini kan aplikasi yang dibuat Kemendagri dan bersifat umum seluruh Indonesia. Oke? Ini kan seluruh Indonesia makanya. Jadi memang persyaratan itu persyaratan umum yang harusnya ada di wilayah Indonesia. Mau di Aceh kan, mau di mana itu sama, benar ya? Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita kan ada Pergub yang mengatur, Pergub 15/2022, dan saya tadi baca persyaratannya juga tidak sama yang di SCPD. Oleh karena itu, NPWP jika tidak ada, tapi ada NPWP pribadi ada? NPWP pribadi silakan, bisa. Kemarin saya coba pakai NPWP asal bisa. Oke, NPWP pribadi bisa. Kemudian apa tadi itu akte pendirian. Izin dan akte pendirian. Akte pendirian itu secara nasional pasti ada. Kalau macam KONI itu ada pasti. Waktu itu pasti ada. Yang sifatnya nasional yang turunan sampai ke daerah itu pasti ada. Namun yang tidak ada karena memang sesuai dengan Pergub 15, kan kita masih ada surat rekomendasi desa murah, ada surat keterangan domisili tuh. Kalau kita kerja untuk hibah yang masih kita kan ya. Ada rekomendasi camat, ada rekomendasi KUA, kecamatan, fotokopi surat keputusan tentang pengurus, masjid, surau, musyola, surat keterangan terdaftar dari Kementerian Agama, fotokopi KTP. Ini bisa kita persekutukan kurang lebih sama. Misalnya gini, akte pendirian kita upload yang surat keputusan tentang susunan pengurus masjid, surau, musyola, SK pengurus atau SK pengurus.
sertifikat bisa masuk. Kemudian sertifikat tidak ditolak aplikasi, tidak ditolak aplikasi. Itu tidak ada, dia memang ada sistem penolakan. Karena memang setiap daerah pasti berbeda. Kalau ini yang dicantumkan itu bahasa umum, bahasa umum yang di Indonesia harusnya ada, kira-kira seperti itu. Tapi penyebutannya pasti berbeda. Sertifikat bisa kita masukkan atau itu surat domisili, kan ada nih surat keterangan domisili pasti ada. Sertifikat bisa surat keterangan pendaftar dari Kementerian Agama, sudah seperti itu. Foto pengurus pasti ada, surat domisili pasti ada. Kalau NPWP tadi, apa tadi itu NPWP email bisa nggak pribadi? Bisa, bisa. Silakan. Apakah wajib buat akun? Wajib Pak. Kalau Bapak tidak bisa buat akun, tidak buat akun, berarti Bapak tidak bisa usulkan. Kan gitu? Wajib buat akun. Kemudian apakah bisa diterima dari Kesra dan diterima dari DPRD? Sebaiknya sih pilihlah aku. Sebaiknya. Cuma memang misalnya DPRD masih ini sekian tapi tidak cukup. Masukkan lagi ke Kesra. Kalau pengetahuan saya sih belum ada. Gimana? Bisa? Mungkin saya kalau satu penerima, dua sumber itu boleh. Misalnya saya dengan Pak Iman, saya misalnya anggota dewan, Pak Iman anggota dewan, kemudian salah satu penerima saya membantu 50 juta, Pak Iman bantu 5 juta, nanti DSK itu 100 juta, bisa. Bisa. Ya, selama yang punya aspirasi mau memberi gitu ya. Kalau itu misalnya dari anggota dewan ini kokil ini dengan PK, berarti anggota dewan yang kasih kokil itu si Atri input juga di aplikasi. Tapi bagaimana kalau misalnya keduanya dari anggota dewan, si A dan si B mau kasih, dua-duanya entry, di aplikasi. Si A entry juga kegiatan dia, si B entry juga kegiatan dia, dengan kegiatannya sama tadi, bisa proposal hibah untuk ibadah A, sama si anggota dewan yang A tadi entry, yang B juga entry. Selanjutnya apa tadi? Desa boleh tak bangun rumah ibadah? Menggunakan dana? Desa. Boleh. ADD. Nah, itu lain aturan. Saya tidak paham. Kita bicara masalah itu. Tapi kalau masalah ADD nanti tanya ke Pemdes ya. Nggak bisa. Saya tidak tahu jawab tuh. Bisa jawab. Saya sih jujur karena apa yang bisa jawab saya jawab. Yang tidak bisa. Kayak informasi lanjutan jika terdapat kendala terhadap pembuatan akun dan penyampaian usulan, silakan bisa dengan Paminpor bisa atau berkunjung ke Polda juga bisa. Kami siap selama tidak ada apa yang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada dapat hal-hal yang kurang jelas dalam penjelasan ini, kami juga mohon maaf. Terima kasih. Saya juga melihat atensi Bapak Ibu cukup tinggi, tidak ada yang mengantuk sih, tidak ada yang mengantuk. Serius. Berarti serius benar kan? Mau dapat uang. Demikianlah yang dapat bagian kami sampaikan. Kami forum ada memang ada kegiatan lanjutan. Saya sudah Nggak bisa lagi tuh Pak, masih ada waktu sekitar 15 menit. Saya jam 12 ada kegiatan. Ada yang mau nanya nih, penasaran lagi. Bagaimana? Satu orang dia lagi lah. Aduh, udah oke Pak. Oke lanjut. Apa ini? Iya, silakan Pak. Nanti kalau mau Nama saya Ibrahim, saya mewakili dari DKI Wilayah 2 Kalimantan Barat. Mau bertanya kapan akun ini mulai dilakukan, sistem pakai akun ini. Oh ya. Satu lagi silakan.
Atau lagi katanya begini ya, Pak. Pak pendeta di depan. Lanjut lagi nih. Oh, penasaran daripada pulang penasaran ya? Iya. Baik Pak, jadi saya langsung saja tadi sudah perkenalan terkait foto Pak. Foto tadi pengurus gereja, pengurus organisasi yang mau saya tanyakan apakah itu pengurus lengkap atau pengurus inti, karena biasanya ada juga pengurus lengkap dan pengurus inti. Terima kasih. Oke, langsung saja Pak ditanggapi Pak. Pertama kapan mulai dilakukan? 2023 Pak, itu anggaran 2024 ya. 2023 loh Pak bisa daftar ini untuk pengusulan 2024. Kemudian foto di situ sih tidak dibatasi Pak, foto siapa? Tidak dibatasi foto siapa. Cuma kalau Pak ada foto yang cukup filenya bisa memperempat, cuma filenya tak terlalu besar ya, bisa dapat silakan. Foto sendiri pun yang ketua di situ atau ketua saja pun silakan. Apa masalah? Bisa. Oke Pak? Oke. Nah, sip Pak nih. Oke, lanjut. Oke, baik. Bapak Ibu, sudah cukup? Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan ditulis, bisa diserahkan panitia atau bisa juga lewat WA ya. Baik. Pak Iman, kami ucapkan terima kasih atas materinya yang sangat penting buat kami, ilmu barunya, terutama hal baru ini kami harus banyak belajar. Untuk selanjutnya mungkin Pak Iman jangan kaget kalau ada teman-teman nanti ada yang WA bertanya ya. Nanti tolong ada respon ya Pak. Iya. Mungkin juga teman-teman kalau jam kerja sibuk tertunda menjawabnya itu maklum saja karena video ini jam terbangnya sangat tinggi. Untuk itu kita berikan aplaus yang mulia buat saudara-saudara. Kita istirahat sejenak, masuk lagi jam 1. Nanti makan siangnya sudah disiapkan, silakan mau makan siang di ruangan atau di sekitar sini. Yang 1 kumpul sini. Yang 1 lah masuk lagi. Kenapa ya uang 1 dipotong Pak Impor ya? Iya. Nggak ada uang 1.